Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. To ensure smoothly and all the session, please allow me to inform you of a few guidelines. Please keep your microphone muted and the Q&A session will be held after the presentation and the question may be submitted through the chat box or you can raise hand feature. Untuk kelancaran acara hari ini, kami mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon. Sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan pemateri. Dan pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau fitur raise hand. Jadi, okay, after that, let me introduce myself. My name is Haris Setiawan, and I will be your master of ceremony and moderator of today's session. Nama saya Haris Setiawan dari program studi Sistem Informasi, khususnya di Institut Teknologi Garut. Sekarang saya masih semester 3. Okay, all participants, before we proceed to the main session, we will begin this event with opening remark. The opening remark will be delivered by the head of LP2B and DKM Institut Teknologi Garut yang akan disampaikan oleh Mr. Reski Ramadhani, SPDM, whom we respectfully invite you to deliver the opening remark. The time and screen are now is yours. Waktu dan layarnya kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. First of all, I would like to thanks to the moderator for giving me the opportunity to open this session today. And also Her Excellency Miss Tami, or maybe I will mention her full name, Dr. R. Aulia Utami Hidayat, MPD, or we usually call her as Miss Tami. Yeah, Miss Tami, welcome to our Zoom meeting today. It's a great pleasure, it's an honor. Terima kasih banyak Miss Tami sudah menyempatkan waktu, memberikan dedikasi dan juga pengorbanan ya, pengabdiannya ke kita hari ini di acara yang sangat luar biasa. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di acara hari ini, yaitu adalah Sharing and Learning Series 8 ya. Ini adalah sesi ke-8. Temanya adalah Unlocking Words, How to Learn Vocabulary the Smart Way. Nah, ini topik yang sangat menarik sekali. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. So ladies and gentlemen, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ke Miss Tami atas kehadirannya dan juga atas kesediaan beliau untuk mengisi sharing and learning series kita yang ke-8 ini, di mana bukan minggu lalu ya, bulan lalu kita juga ada speaker, Mr. Arif, membahas tentang speaking, how to speak naturally untuk menghadapi tes IELTS. Dan hari ini kita temanya adalah unlocking words. Ini tema yang sebenarnya saya juga saya juga request ke Miss Tami, karena menurut saya kebanyakan dari kita itu lemahnya itu banyaknya di kosakata, Miss, gitu ya, di words. Jadi kebanyakan memang learning vocabularies mungkin salah satu yang paling membosankan ya, misalnya paling malas mungkin ya kita tuh ya, karena we have to improve our vocabulary. Tapi di satu sisi kosakata itu sangat penting sekali, of course ya. Kita nggak akan bisa berbahasa Inggris, tentunya kita nggak akan bisa menguasai bahasa apapun lah ya tanpa menguasai kosakatanya. Bahkan saya yang jauh dari Sumatera sana gitu ya. I came here for the first time. I couldn't speak Sundanese of course ya. Tapi hari ini saya bisa ngomong Sundanese sedikit-sedikit karena mungkin tahu kata-katanya gitu ya. Nah, menurut saya sih semua bahasa sama. Kalau kita pengen bisa menguasai bahasa, of course fondasinya adalah ya kata gitu ya. Nah, mungkin teman-teman mungkin punya pengalaman yang banyak sekali mungkin dalam mempelajari kosakata. Mungkin dulu saya tuh belajar kosakata mungkin masih konvensional ya.
apa ya tuh ngafalin kata dan makna gitu ya, buku gitu ya. But apakah itu cara yang efektif? Apakah itu cara the smart way? Nah, itu mungkin akan di-share oleh Miss Tami. Tapi kebanyakan Miss, kalau saya menggunakan cara-cara seperti itu, ternyata eh, sebanyak apapun kata yang saya punya, ternyata saya nggak bisa menggunakan ketika saya speaking gitu ya. Because why? Karena saya nggak tahu cara penggunaan kata tersebut berdasarkan konteksnya gitu ya. Nah, karena konteks situasi yang berbeda kan mungkin penggunaan katanya akan berbeda. Ya, kadang ketika menggunakan kata-kata yang ada, terdengarnya nggak natural gitu ya. Dipaksain gitu ya. Nah, hari ini kita akan dibahas tuntas oleh Miss Tami, how to learn vocabulary the smart way. Mungkin nanti akan di-share juga beberapa tools yang bisa digunakan gitu ya, beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, sebelum saya ini, Miss, saya tuh sebenarnya ketika anak-anak apa namanya ya, ketika teman-teman ini daftar, saya juga bikin pretest sih, pretest kecil-kecilan lah gitu ya, untuk melihat sejauh mana sih gitu ya mereka pengalaman mereka dalam belajar vocabulary. Mungkin I'm going to share a little bit, Miss Tami, oke? It's okay ya. Em, ini saya share ya. Oke. Nah, ini ada sedikit pretest yang saya berikan. Oh, ini peserta kita tuh nggak hanya dari ITG ya, ada dari Uniga juga, ada dari Tasikmalaya, ada SMT gitu, alumni Universitas Islam Negeri, ada UIN gitu ya, ada UPI juga, Miss. Oh, ada banyak juga ya, ini, Miss ya. Terus ada yang dosen juga ya, siswa, ada SMA dari SMA juga, Miss. Jadi kita memang open to public, jadi nggak hanya ITG, supaya banyak orang yang bisa belajar. Nah, jadi beberapa pertanyaan yang saya berikan, Miss nih, mungkin jadi juga sebagai gambaran buat Miss nanti. Seberapa sering Anda belajar atau nama kosakata? Mostly sih banyaknya itu 1 sampai 2 kali seminggu, gitu ya. Bahkan yang paling banyak kayaknya jarang ya, Miss. Jarang banget nih belajar kosakata. Terus apa sumber utama dalam belajar belajar kosakata? Kebanyakan tuh sosial media. Terus yang kedua ada film banyaknya, Miss, ya. Terus ada series YouTube, ya. Mostly kebanyakan dari sosial media. Terus bagaimana dari belajar kosakata yang paling Anda nikmati katanya? Banyak itu film, menemukan kata baru, listening, eh, ini banyak cara nih, Miss. Ya. Modal Terus yang metode apa? Wait. Sebentar ya. Yang lain, tolong di mute dulu sebentar. Iqbal nih ya. Bapak termute. Oh ya, sorry. Oh iya, oke. Sudah ada suaranya? Ya. Oke, tadi metode apa yang biasa digunakan? Banyak itu membuat catatan, gitu ya. Terus ketika menemukan kata baru, apa yang dilakukan? Banyak itu menebak dari konteks, ya. Banyak nebak dari konteks, terus mencatat, terus ada mencari di kamus, gitu ya. Apakah apakah Anda menggunakan teknik tertentu seperti space repetition, flashcard? Banyaknya tidak, ya. Terus apakah aplikasi yang digunakan? Banyaknya Duolingo, 62%, 62% ya. Banyaknya Duolingo, terus ada juga Google Dictionary. Terus seberapa efektif teknologi atau aplikasi tersebut menurut Anda? Ya, ya lumayan lah, Miss, katanya ya. Terus apa tantangan terbesar Anda dalam mempelajari kosakata? Banyaknya itu di tidak konsisten belajar, Miss. Nah, gimana tuh solusinya, Miss ya? Oke, terus yang kedua, mudah lupa. Pikun, juga mudah, Miss ya, udah pikun. Oke, terus tidak tahu cara menggunakan dalam konteks, ya, tidak tahu metode yang tepat, katanya gitu ya. Apa yang Anda ingin pelajari atau perbaiki? Tertarik belajar vocabulary, strategi menghafal jangka panjang. Kayaknya long term memory gimana tuh, Miss? Katanya masukin kata ke long term memory.
dan banyak lagi. Nanti saya share lah ke Miss ya, supaya bisa jadi data juga nih buat Miss gitu ya. Oke, itu sedikit informasi, a little bit information that I can share to everyone here. Um, so Insya Allah hari ini Miss Tami akan share berbagai metode, cara yang bisa teman-teman gunakan nanti untuk belajar kosakata. Karena teman-teman kosakata itu sangat penting sekali karena itu adalah basic, fondasi kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Kayak rumah lah ya. Rumah kalau nggak ada fondasi mah nggak bisa berdiri. Ya, of course, language if you don't have a lot of vocabularies, you cannot use that language ya. So that's all for me. Thank you very much. Terima kasih Miss Tami. Saya juga sambil izin nih setengah dua saya ada kelas nih sebentar nanti dipandu sama Haris ya. Jadi teman-teman silakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaannya ya supaya nanti bisa uh, berbagi ilmu dengan Miss Tami. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, thank you very much to the head of LP2 MBKM Institut Teknologi Garut for the valuable opening remark. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua LP2 MBKM Institut Teknologi Garut atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Okay, next. Distinguished participant, before we begin the presentation, allow me to share brief reflection. Many of us have spent years learning English vocabulary. We memorize, we write them down, but often we forget them just as quickly or struggle to use them in a real communication. So this is the reason why this topic is so relevant. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Banyak dari kita telah lama belajar bahasa Inggris, kita menghafal kata, mencatatnya, namun seringkali kita itu lupa, kesulitan menggunakan dalam komunikasi nyata. Inilah alasannya mengapa tema ini kita ambil gitu ya. So this we will learn how vocabulary can be acquired in a smarter and more meaningful and more effective way. Oke, kita lanjut untuk pemaparan materi. Kita masuk ke si inti acara, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Izinkan saya untuk membacakan CV-nya beliau. Dr. Aulia Utami Hidayat MPD atau yang akrab disapa Mistami merupakan seorang dosen, peneliti dan praktisi pendidikan bahasa Inggris. Beliau telah aktif mengajar sejak tahun 2013 dengan pengalaman mengajar di berbagai jenjang pendidikan mulai dari lembaga kursus, sekolah hingga perguruan tinggi. Beliau ini juga mengajar di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan PPIK Universitas Garut serta aktif sebagai pemateri dan penulis dalam berbagai seminar nasional, internasional di bidang bahasa dan pendidikan. Wah, ini keren banget ya. Terus, sejak akademik, beliau pernah gelar sarjana magister, doktor di bidang pendidikan bahasa Inggris, dan Universitas Pendidikan Indonesia dengan fokus penelitian critical literacy and multimodal pedagogy. Selain itu, akademisi Mistami juga aktif sebagai content creator. Wow, edukasi dengan menjadikan pembelajaran bahasa Inggris lebih bermakna, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Wah, ini keren banget ya. Aku benar-benar so amazing gitu ya. Melihat. Ya, oke. Tanpa berlama-lama, kita akan sambut ya Miss Tami. Beliau juga sangat menunggu-nunggu nih untuk penyampaian materinya hari ini ya. Without further ado, please welcome to our speaker, Dr. Aulia Utami Hidayat MPD, to deliver her presentation. The time and screen are now yours. Oke. Waktu dan Okay, layarnya kami persilakan. thank you very much for the Master of Ceremony and Moderator, Yeah, Kang you're Haris, ya. welcome. And then allow me to share my screen. Okay, can you all guys see my screen now? Bisa Ya, terlihat. Miss. Yes. Okay, so first thing first, go say thank you very much for the invitation from you guys because I am so honored and also grateful to be the part of the sharing and learning series session. And then, ya tadi Pak Reski sudah bilang, beliau request katanya, Miss ingin belajar tentang vocabulary ini anak-anak saya katanya. Terus pas bulan lalu itu saya bilang, ih apakah ini sebuah takdir gitu ya Pak ya? Karena kan saya lupa tidak mencantumkan di
CV saya dan saya itu sekarang mengajar juga di Universitas Tangerang Raya, Kang Haris ya, dan teman semua. Dan di Universitas Tangerang Raya itu saya mengajar di pendidikan bahasa Inggris. Kemudian saya juga dipercaya dan diberi amanah oleh mereka untuk mengajar vocabulary. Sehingga saya pikir, wah ini mah takdir yang namanya jodoh tidak kemana. Betul kan ya, Pak, Ya, Pak betul sekali, Reski Miss, gitu betul. kan? Nah, sehingga lebih kurangnya saya memiliki background knowledge berkaitan dengan bagaimana saya mengajarkan vocabulary kepada mahasiswa-mahasiswa saya, terutama dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. So, I choose Unlocking Words, How to Learn Vocabulary the Smart Way itu adalah sebagai tema utama kita diskusikan di sesi Learning, Sharing, and Learning Series yang ke-8 ini. Dan untuk teman-teman semua, daripada panjang-panjang ngomongin nama saya yang segitu panjangnya karena waktu zaman UN dulu Miss itu kebetulan kebagian UN ngebuletin itu udah sampai gel banget gitu ya karena namanya terlalu panjang. So you all guys can call me only Miss Tami ya. Jadi biar terkesan lebih warm, lebih dekat dan kalian itu kayak kenal banget sama aku. Biar kenal, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalian harus mengenal aku mulai dari nyetin nama Miss Tami itu sudah ya. And then we are going to discuss further about how to learn vocabulary in the smart way. So the first thing that you have to notice is why vocabulary matters. Jadi yang pertama kali harus teman-teman kami itu, kenapa sih kita teh harus belajar vocabulary? It's not English vocabulary only ya, tidak hanya vocabulary dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang suka di Jepangan berarti bahasa Jepang dan lain sebagainya. Itu penting sekali untuk kita memahami kenapa belajar vocabulary itu sangat penting. Nah, kita mulai masuk ke dalam materi. Kenapa vocabulary itu penting? Yang pertama, ketika kalian akan mempelajari bahasa manapun, yang pertama kali harus kalian persiapkan adalah minimal vocabulary sederhana. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya, karena apa? Vocabulary is the foundation of language skills. Itu adalah fondasinya. Jadi, selain kalian fokus belajar grammar, belajar juga vocabulary-nya. Karena apabila grammar disatukan dengan vocabulary, mereka akan menjadi duet super maut. Kenapa? Because you can convey any kind of meaning. You can express your idea. You can read anything really well and then grammar alone is not enough. Kalian tahu bagaimana cara membuat dalam bentuk present form. Subjek ditambah verb satu. Tapi kalian tidak tahu subjek dan tidak tahu verb. Yang misalkan aku pergi. Pergi bahasa Inggrisnya apa ya? Wah, meskipun tahu ya formula subjek dan verb, ketika kita tidak tahu pergi bahasa Inggrisnya apa, sudah kacau. Ya, tidak akan mungkin terjadi komunikasi. Dan untuk diri sendirinya saja kita bingung. Jadi di sini Miss bisa menyimpulkan dan Miss selalu menekankan kepada mahasiswa-mahasiswa Miss adalah grammar itu memberitahu bagaimana strukturnya, tapi vocabulary itu memberitahu apa makna yang ingin kamu berikan. Jadi itu adalah duet atau combo yang super duper mantap. Oke, jadi Miss, kita boleh meniadakan grammar? Gimana ya? Kalau menurut Miss, grammar juga penting. Miss, yang penting grammar, vocab mah nomor sekian. Itu juga sepertinya kurang kurang saklek ya, kurang mantap gitu. Jadi grammar dan vocabulary adalah duet yang harus teman-teman kuasai agar apa? Bisa menyampaikan makna dengan baik. Oke. Lalu selanjutnya, apa sih nih hubungan antara vocabulary dengan language skills? Nah, ketika teman-teman menguasai begitu banyak vocabulary, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, itu akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas sehari-hari yang berkaitan dengan kebahasaan. Sebagai contoh, ketika Pak Reski di kelas memberikan reading materials dalam bahasa Inggris. Ketika teman-teman tidak memiliki pengetahuan tentang vocabulary yang memadai, kalian pasti akan pusing. Alih-alih memahami teks dan bisa menjawab pertanyaan, tapi kita malah bingung. Bentar, ini teh apa ya? Lihat dulu ke Google. Di Google juga nggak ngerti gimana. Nah, sehingga ketika teman-teman memiliki pembendaharaan kata yang banyak, yang baik, yang cukup, itu akan membantu teman-teman dalam apa? Dalam reading comprehension, kemudian understanding the listening, the speaker,
and then also the movie that you watch, the video that you scroll, and then anything. And then you can be also fluent in speaking. Ya, kalian akan menjadi fasih dalam berbicara. And the best thing, you can also write, not also speak, because the hardest skills in English is writing, because you have to convey your idea from your brain, and then you have to transfer it into the writing sentence. It's super hard, ya. Jadi ketika kalian punya ide dan tidak tahu vocabulary-nya, boro-boro menulis, mengatakannya pun mungkin tidak akan bisa. Sehingga semakin banyak vocabulary atau pembendaharaan kata yang teman-teman miliki, semakin banyak juga akses terhadap meaning, akses terhadap skill. Nah, jadi vocabulary itu sepenting itu, teman-teman. Meskipun kadang kita teh males ya, gimana ya cara belajar vocabulary paling cepat itu kayak gimana, Miss? Nanti bertahap kita akan mempelajari gimana caranya untuk mempelajari vocabulary. Lalu kita lanjut ke dalam pembagian kata. Nah, ini yang perlu kita soroti, teman-teman. Ternyata vocabulary atau kata itu dibagi menjadi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah high frequency words, mid frequency words, dan low frequency words. Kita lihat di sana persentasenya. Kalau high frequency words itu ada hampir 80% dan teman-teman akan notice high frequency word ini di mana-mana. Contohnya, ketika kalian melihat slide Miss yang ini saja, pasti ada minimal beberapa kata yang kalian sering sekali lihat. Dan Miss bisa tebak salah satunya adalah and. Itu kayaknya nggak usah Miss jelasin lagi apa artinya, kalian juga udah paham ya and itu apa. Terus, kira-kira apa lagi ya? Are. Oh, are mah sering denger Miss dari zaman SD, SMP, SMA. Itu termasuk ke dalam high frequency word. Tetapi ada yang namanya mid dan low frequency words. Nah, kalau mid itu berada di 10 sampai 15% di dalam kehidupan kita. Dan yang low frequency words itu hanya lebih kurang 5% bersinggungan dengan kita sehari-hari. Ya, jadi gimana Miss penjelasannya? Nah, ini adalah penjelasan lebih rinci dari high, mid, and low frequency words. Jadi, kalau high frequency words itu hampir sering sekali 80% muncul di semua teks, di semua film, di semua video, di semua poster berbahasa Inggris yang kalian baca. Ya, dan contohnya itu kayak the, and, or, water, sun, itu adalah high frequency word. Di mana ketika kalian membaca kata-kata tersebut udah nggak mikir lagi itu maknanya apa. Jadi ketika teman-teman membaca sebuah teks dan ada beberapa kata yang mungkin cenderung di skip karena teman-teman sudah sering bersinggungan dengan kata-kata itu adalah high frequency words. Dan itu adalah menjadi prioritas utama ketika teman-teman akan mempelajari vocabulary. Jadi Miss, kalau belajar vocabulary itu harus mulai dari mana sih? Mulai dari high frequency words. Karena apa? Kalian sehari-hari akan terus bersinggungan dengan kata-kata itu. Dan high frequency word itu rata-rata setiap orang berada pada 8.000 kata. Kalau kalian hitung manual itu nyampe 8.000 kata. Jadi sebetulnya sudah banyak ya pembendaharaan kata kita. Karena kalau dalam bahasa Inggris, yang satu huruf saja itu sudah ada maknanya. Nah, high frequency words ini lebih kurang di 4.000 sampai 8.000 kata mungkin kalian sudah kuasai. Apalagi yang aktif menonton film, aktif yang suka iseng-iseng ngomong bahasa Inggris, pasti itu pembendaharaannya lebih banyak di high frequency words. Terus kemudian ada yang namanya mid frequency words. Mid frequency words ini tadi Miss lihat data dari Pak Reski, katanya banyak yang baca-baca vocabulary itu didapatkan dari buku teks. Buku teks itu lebih kurang memuat 2.000 mid frequency words, teman-teman. Jadi yang seneng baca buku pelajaran, yang seneng baca buku yang teoritis, lebih kurang kalian memiliki 2.000 mid frequency words. Nah, mid frequency words itu teman-teman akan membantu kalian untuk bisa menulis lebih formal, lebih akademis, dan lebih terdengar profesional.
Nah, dan tadi ada beberapa kata yang disebutkan oleh Kang MC kita, Kang Haris, itu sudah memuat mid-frequency words. Sehingga Miss bisa kategorikan bahwa Kang Haris itu sudah memiliki 2000 lebih kurang pembendaharaan kata mid-frequency words, which is really good. Tapi Miss, aku mah masih belajar. Ya, yang namanya manusia, sampai mati kita belajar kan. Jadi jangan khawatir. Nah, terus kalau teman-teman ingin fokus nulis jurnal, nulis skripsi, nulis tesis, nulis artikel, nah pembendaharaan mid-frequency words ini harus ditingkatkan. Kenapa? Agar terlihat lebih clear, lebih profesional, dan lebih formal. Oke, terus Miss, kalau yang low frequency words itu apa? Kalau yang low frequency words itu sudah masuk ke dalam ranah yang betul-betul spesifik. Contohnya di Institut Teknologi Garut, di mana prodinya kebanyakan prodi teknik dong. Setiap prodi teknik memiliki kata-kata yang spesifik. Betul tidak, Kang Haris? Betul ya? Ya, betul Kalau sekali. Kang Haris tadi di apa? Di prodi apa, Kang? Sistem informasi ilmu komputer. Sistem informasi ilmu Ya, komputer. Ada istilah-istilah yang aneh di teknik banyak ya. informasi? Apalagi Banyak. di ilmu komputer ya banyak sekali. Tuh, apalagi di ilmu komputer dan rata-rata berbahasa Inggris ya biasanya. Iya, betul. Nah, ketika anak-anak ya, ketika Kang Haris dan teman-teman belajar sistem informasi, di sana ada vocabulary-vocabulary yang harus diingat-ingat oleh Kang Haris dan teman-temannya. Dan itu termasuk low frequency words. Apakah Miss Tami harus tahu? Tidak, Miss tidak harus tahu tentang vocabulary itu. Dan di sini Miss melihat ada salah satu dan beberapa murid Miss ya dari Uniga dan juga dari tempat kursus Miss, dia di pendidikan biologi. Banyak sekali istilah di pendidikan biologi. Apakah Kang Haris wajib mengetahui istilah yang ada di pendidikan biologi? Tidak ya. Nah, itu yang dinamakan dengan low frequency words. Karena apa? Karena dia itu hanya wajib untuk diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang memang bergerak di bidang tersebut. Sehingga biar gagayaan mau mempelajari low frequency words itu sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena tidak akan berguna dan tidak akan meningkatkan profesionalitasmu. Justru yang high dan mid frequency words itu justru akan lebih meningkatkan profesionalismemu dalam bidang pekerjaan atau dalam bidang yang kamu geluti sehari-hari. Nah, itu adalah perbedaan antara high, mid, dan low frequency. Terus di sini kita sudah masuk ke dalam bagaimana caranya kita belajar vocabulary. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung oleh Kang Haris, oleh Pak Reski, bagaimana sih Miss cara untuk mempelajari vocabulary itu? Sebetulnya setelah saya baca banyak sekali buku tentang pembelajaran vocabulary, saya hanya menemukan dua cara untuk mempelajari vocabulary, yaitu direct and indirect vocabulary learning. Ya, langsung dan tidak langsung. Hanya dua ternyata. Kalau langsung, itu berarti seperti yang tadi Pak Reski bilang, saya hanya menulis lalu menghafalkan. Itu yang dinamakan direct vocabulary learning. Apakah salah? Tidak, karena sesuai dengan teori. Ya, jadi gimana caranya, Miss? Kalau direct learning itu, teman-teman dengan sengaja menceburkan diri untuk mempelajari vocabulary baru. Ya, misalkan sekarang sudah ada Duolingo, betul, di sana ada flashcard. Kemudian ketika membaca langsung diteskan, itu salah satu bentuk direct vocabulary learning. Kemudian teman-teman menuliskan, saya mau nulis di jurnal vocabulary saya ini untuk dipelajari secara sengaja. Nah, lalu kapan dan bagaimana kita mempelajari vocabulary secara langsung? Nah, yang pertama harus dilakukan adalah silahkan listing dulu, pelajari dulu high frequency words. Kata-kata yang sehari-hari pasti kita temui, itu sangat penting. Karena itu akan membantu kalian, membantu kita semua untuk bertahan hidup. Ya, lalu the words that important for your study. Jadi kata-kata yang akan menunjang proses pembelajaran kamu baik di kampus ataupun di luar kampus. Dan contohnya bagaimana? Bisa menggunakan word cards. Teman-teman bisa searching di dalam Google itu game for learning English.
dan di sana mereka menyediakan begitu banyak pembelajaran vocabulary dan ada gambarnya, ada kuisnya, ada teka-tekinya, banyak sekali sehingga akan sangat menyenangkan untuk dilakukan. Lalu selanjutnya ada nih yang penting, space repetition. Ya, space repetition itu apa, Miss? Nah, space repetition itu sebetulnya tidak hanya bisa digunakan dalam pembelajaran vocabulary, tapi bisa digunakan dalam pembelajaran yang umum. Contohnya seperti ini, ada teknik 2357 namanya. 2357 tekniknya. Jadi, yang hari pertama kita misalkan mau belajar 5 vocabulary bahasa Inggris tentang makanan, let's say. Ya, lalu di hari pertama itu kita mengingat, oh ada pizza, ada hamburger, ada sandwich, ada hotdog, dan ada pie. Kita ingat-ingat itu. Selama 24 jam kita ingat, lalu 2 hari ke depan kita tidak usah bersinggungan dulu dengan kelima vocabulary itu. Lalu selanjutnya, di hari ketiga, kita baca lagi. Lalu stop dulu 5 hari, lalu di hari selanjutnya kita baca lagi. Lalu stop dulu selama 1 minggu, lalu di hari selanjutnya kita baca lagi. Nah, terus tadi gimana caranya untuk menjadikan pembelajaran vocabulary itu nempel atau jadi dalam ingatan jangka panjang kita, yaitu dengan menggunakan space repetition, teman-teman. Karena otak manusia itu suka sama yang namanya pola. Itulah kenapa kata Ustadz Felix Shaw katanya untuk membentuk suatu habit yang baru minimal kita harus konsisten selama 28 hari. Nah, ketika 28 hari kita sudah konsisten dengan suatu hal, itu akan menjadi kebiasaan. Begitu pula dengan belajar vocabulary. Kita bisa menggunakan space repetition ini, 2357 itu yang untuk sesi pertama, sebagai cara untuk kita membentuk habit yang baru. Jadi otak kita itu tidak hanya mengingat sehari tahun saja, di waktu itu saja, tetapi kita bisa memasukkan kelima vocabulary tersebut ke dalam memori jangka panjang kita. Karena apa? Ada jeda. Otak kita tidak dipaksakan karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Seperti kita sudah kenyang, dipaksa makan, ujung-ujungnya apa? Muntah. Sama seperti otak kita. Otak kita juga memiliki alur, memiliki kebiasaan dan otak itu sangat suka untuk melakukan hal-hal tertentu yang memang sifatnya itu repetition, pengulangan. Nah, meskipun kalau kita berbicara tentang teori pendidikan, repetition itu termasuk ke dalam yang paling rendah ya, mengingat lalu mengulang. Tapi tidak apa-apa ketika mengingat dan mengulang itu memiliki pola, itu akan masuk ke dalam ingatan jangka panjang kita. Itu yang dinamakan dengan space repetition. Jadi silahkan kalau ada yang mau mulai direct vocabulary learning, minimal misalkan 5 kata atau 10 kata per hari, 24 jam ingat-ingat, stop dulu 2 hari, apalin lagi, stop dulu 3 hari, apalin lagi, stop dulu 5 hari, dan begitu selanjutnya. Lalu jangan lupa ketika kalian belajar buat jurnalnya. Oh mau belajar ini, buat dalam bentuk notes. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya indirect vocabulary learning ya. Yang indirect ini seperti yang hasil survei tadi, banyak yang mendapatkannya melalui social media seperti video di TikTok, kemudian dari YouTube, dari film, dari baca buku. Nah, itu merupakan teknik indirect learning of vocabulary. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan materi kata-kata baru, kosakata baru itu dari materi reading, listening, nonton video, speaking practice itu juga sah untuk dilakukan. Ya, dan bagaimana caranya? Nah, tadi juga sudah disinggung ya perasaan dari hasil survei. Banyak yang mengetahui sebuah kata itu maknanya apa dari konteks. Nah, berarti teman-teman sudah berada di jalur yang memang benar, jalur yang memang sesuai. Ya, dan itu dinamakan dengan indirect vocabulary learning. Di mana ketika teman-teman membaca sesuatu dalam bahasa Inggris, mendengar sesuatu dalam bahasa Inggris, dan teman-teman itu sebetulnya tidak paham secara utuh itu tentang apa, tapi ada beberapa kata yang mungkin teman-teman familiar, si high frequency words itu, sehingga teman-teman bisa catch up the whole meaning of the audio that you heard or the movie that you watched. Nah, jadi itu sangat bagus ya, karena teman-teman bisa guessing the meaning from the context.
Oke. Terus kemudian notice repeated word ketika teman-teman mendengarkan TOEFL, audio TOEFL itu pasti ada beberapa kata kunci yang sering diulang-ulang dan itu mungkin menjadi kata kunci jawabannya. Nah, kalau nonton misalkan film Harry Potter yang diulang-ulangnya itu tentang apa, kalian juga pasti ingat. Ya, misalkan terus tentang Hermione, kalian sampai hatam tuh Hermione. Jadi high frequency words-nya kalian. Nah, terus ada don't check dictionary too often. Jadi ketika teman-teman scroll video, nonton YouTube, baca buku, kurang-kurangin untuk search dalam Google terjemahan. Naonnya ieu teh hartosna. Karena apa? Kalian akan kehilangan fokus. Justru itu yang akan mengganggu fokus teman-teman. Jadi usahakan apa? Tebak dari konteksnya saja. Nah, itu adalah metode indirect vocabulary learning. Dan Miss lihat dan Miss dengar di sini sepertinya semuanya sudah berada di dalam jalur atau jalan yang benar, jalan yang lurus. Sehingga insya Allah kalau kita berada di jalan yang lurus, nah, akan terjadi sebuah achievement yang luar biasa. Meskipun tidak saat ini, mungkin besok atau minggu depan. Ya, jadi tetap ya keep going, oke, teman-teman. Lalu selanjutnya ini nih yang paling penting. Miss mau nanya deh siapa nih yang mau jawab. Menurut kalian paham vocabulary itu gimana sih? Memahami vocabulary itu seperti apa sih? Who wants to answer? Bagaimana kalian bisa mendefinisikan bahwa kalian tuh paham suatu kata? Coba, ada yang mau coba jawab di chat box juga boleh, langsung juga boleh. Menurut teman-teman, memahami suatu kata itu seperti apa sih? Tahu Kind of make vocabulary-nya. sense in your head. What? Can you When you understand repeat? something, a word When or a thing, it kind of makes sense in your head. makes sense in your head, okay, because you understand it and you have already knowledgeable about the word. Okay, that's really great answer. Who wants to answer more? Bagaimana kamu mendefinisikan kalau kamu paham sebuah kata? Ada lagi selain Zain? Kang Zain, thank you. I know I know not only the meaning but also how to use in spoken and written communication. Oke, Pak Reski jawab. Oke, siapa lagi nih yang mau coba jawab? Satu lagi deh. Oke, siapa yang mau coba boleh ya? Oke, Miss akan hitung sampai 3. Sudah selesai. Nah, jadi bagaimana cara mendefinisikan kalau kita itu paham atau mengetahui sebuah kata atau vocabulary? Nah, menurut Nation ya, ketika kita paham sebuah kata, itu ketika kita tahu dia dalam bentuk apa, gimana cara nulisnya, gimana cara ngomongnya, dia termasuk ke dalam kata kerja, kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Kemudian kita tahu maknanya. Ya, kita tahu sinonim dan antonimnya. Lalu kita tahu kapan kita menggunakannya dalam konteks seperti apa. Dan kebanyakan di kita itu cuma tahu ngomongnya saja tanpa tahu jenis katanya apa, makna yang sebenarnya apa, dan bagaimana penggunaannya. Ya, dan masih banyak mungkin orang-orang yang mengatakan atau menulis overthinking itu over T-H-I-N-G-K-I-N-G. Ya, overthinking. Mereka menuliskannya overthink sebagai benda lalu ditambahin king di akhir. Itu berarti teman-teman yang masih menulis demikian belum mengetahui secara pasti vocabulary atau kata tersebut karena tidak tahu formnya, cara menulisnya. Nah, padahal memahami sebuah kata itu tidak hanya tahu bagaimana cara ngomongnya saja, tapi harus cara nulisnya, maknanya, dan bagaimana menggunakannya. Begitu. Jadi, sekarang kalau misalkan Miss, M I S
S. What comes in your mind when you hear the word miss? Apa yang pertama kali muncul di otak teman-teman ketika mendengarkan kata miss? Miss, miss. Oke, ada yang jawab sepertinya a woman. Good. Ada lagi yang selain woman ketika mendengar kata miss apa? Rindu. Oke. Rindu. Mantap. Ada rindu, ada cewek, ada apa lagi ya? Meleset. Good job ya, good job guys. Meleset. Nah, jadi ada yang tahu tidak kalau miss itu dia termasuk ke dalam kata kerja, kata sifat, kata benda atau apa ya? Oke, ada yang mau jawab? Kalau Coba. Miss itu kalau termasuk ke Miss dalam apa? sebagai perempuan itu ke dalam kata benda. Good Kalau Miss job. rindu itu eh, Terus, mungkin ke dalam kata kerja ya, Miss rindu. Kalau betul. Oke, yang artinya meleset, yang artinya hilang, itu masuk ke dalam verb. Yang artinya miss sebutan itu termasuk ke dalam kata benda. Nah, ketika teman-teman sudah paham itu, checklist yang bagian form yang ini, ya. Kemudian tadi sudah tahu apa artinya dari miss, berarti meaningnya juga sudah tahu. Lalu sekarang bagaimana menggunakan kata miss tersebut yang tepat dalam kalimat? Ada yang bisa ngasih contoh kalimat yang menggunakan miss? Oke, siapa yang mau coba? Boleh open mic, boleh chat juga di chat box. Oke, Zain, use it in a full sentence. Coba full sentence ngomongnya. Miss you. Nah, itu apakah kalimat tersebut sudah sesuai? Nah, misinformation, oke, good job. Nah, kalau kita mau mengatakan sesuai dengan kaidah gramatikal yang benar, itu minimal ada subjek, ada verb. Jadi, misalkan mau bilang aku kangen kamu, I miss you. Nah, I really miss you so much. Good job. I have received, not use yeah, I have received some kind of misinformation from the internet. That really a good job. Dan di situ ada miss dengan tambahan information. Good, berarti miss di sana bukan berperilaku atau dalam form kata kerja maupun kata benda, tetapi menjadi prefix namanya. Misinformation itu. Jadi mereka berada dalam tatanan atau level kebahasaan yang berbeda. Okay, I really miss you so much. That's really great. What is it example? Nah, jadi, teman-teman, ketika teman-teman memahami sebuah kata itu, silahkan pahami kata-kata tersebut dengan 3 level knowing a word ini. Yaitu dari formnya, bagaimana cara nulis dan ngomongnya. Kemudian dia termasuk ke dalam noun, verb, adjective, adverb atau apa. Kemudian maknanya, sinonim, antonim, meaningnya, lalu bagaimana menggunakannya di dalam ke kalimat sehari-hari. Nah, terus selanjutnya, Miss juga akan membahas tentang collocation atau vocabulary in use. Collocation itu adalah sekelompok kata yang memiliki makna yang spesifik berbeda dengan satu katanya saja. Misalkan nih, di sini Miss punya make. Make itu artinya membuat ya. Tapi dia punya collocation atau kelompok kata yang memiliki arti yang spesifik. Dan mereka itu pasti selalu bersama-sama. Contohnya, ketika mau bilang, ayo kita berjanji, bukan let's do a promise, tapi let's make a promise. Jadi, make a promise itu sudah satu kesatuan yang saklek karena mereka adalah sebuah collocation. Selanjutnya, ada make an excuse, make noise, make sense. Tadi sudah ada yang mengatakan make sense. Terus ada do. Jadi bukan work business,
mengerjakan bisnis, tapi do business, do research, do the dishes. Nyuci piring itu apa? Do the dishes. Ya, do your best. Jadi itu bukan hanya sekedar kata-kata yang kalian ucapkan sehari-hari, tapi mereka adalah collocation. Do your best. Tuh. Selanjutnya ada take action, take a bath, take a shower. Ya, ada have a headache, have a party, have a good time. Itu juga adalah collocation. Lalu ada give a hug, give advice, and then go bad, go and go wrong, go online, and then pay attention, pay the bill, pay respect. Itu semua bukan hanya randomly di grup secara random disatukan. Tidak, tetapi mereka itu merupakan collocation atau sekelompok kata yang memang selalu bersama-sama dan memiliki makna yang spesifik. Gitu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya ini ada strategi untuk belajar vocabulary secara smart. Gimana? Jadi dalam mempelajari hal apapun kita itu ya lebih baik learn smarter bukan harder. Karena kalau hard tapi kita tidak tahu ilmu dan strateginya seperti apa, kita hanya akan dapat capeknya doang, teman-teman. Tapi ketika kita bisa pintar-pintar dan cerdik untuk mempelajari sesuatu, alih-alih capek, kita malah mendapatkan lebih banyak ilmu. Ya, yang pertama kali harus dilakukan adalah ketika teman-teman menjumpai suatu kata yang baru, silahkan analisis dia itu formnya apa, meaningnya apa, use-nya apa. Itulah kenapa Miss merekomendasikan memiliki yang namanya vocabulary journal. Untuk teman-teman nulis sekarang sih sebenarnya nggak usah nulis di buku, juga bisa di HP ya. Kemudian teman-teman juga bisa mempelajari collocation awareness atau bisa searching di kalau di sini ada yang aktif menggunakan Pinterest, tidak. Silahkan gunakan Pinterestnya itu bukan hanya untuk pura-pura update Instagram story saja gitu. Kalian lagi di mana, simpan dari Pinterest kemudian di story kan, itu biasanya second account ya atau fake account yang melakukan itu. Tapi ganti sebagai tempat nyari collocation in English. Dan di dalam Pinterest itu sudah banyak sekali gambar-gambar yang merepresentasikan apapun yang kalian cari, salah satunya juga collocation. Lalu selanjutnya buatlah personal vocabulary journal. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya Anki untuk membuat journaling atau kapan waktu belajar kalian. Bisa menggunakan Quizlet, bisa menggunakan Wayground, bisa menggunakan Duolingo, bisa menggunakan Wordwall, bisa juga menggunakan Zep untuk latihan bersama-sama. Itu teman-teman bisa gunakan. Bahkan ChatGPT saja kalian bisa gunakan untuk mempelajari vocabulary. Dan untuk jadi teman ngobrol. Kalau di sekitar kita itu nggak ada yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris, silahkan ngobrol dengan ChatGPT kalian. By the way, ChatGPT Miss itu ada namanya. Kalian ChatGPT-nya udah punya nama panggilan belum? Miss mau nanya nih. Udah punya nama panggilan belum ChatGPT-nya? Kalau ChatGPT Miss itu sudah punya nama panggilan. Nama panggilannya adalah Li, L-I. Nah, jadi kalau ngomong tuh, "Hi Lee, I'm going to talk to you right now." Dan dia akan membalas dengan begitu baiknya. Jadi silahkan gunakan berbagai macam software, hardware, ataupun teman yang ada di sebelah atau di circle kalian untuk belajar vocabulary atau bahasa. Lalu selanjutnya, silahkan gunakan metode space repetition. Dengan metode yang paling minimal itu 2, 3, 5, 7. Ya, jedanya itu jadi 2, 3, 5, 7 itu adalah jedanya, teman-teman. Belajar sekarang, jeda 2 hari, belajar lagi, jeda 3 hari, belajar lagi, jeda 5 hari. Begitu seterusnya. Nah, terus teman-teman, di sini Miss memiliki mini activity dan Miss harapkan semuanya bisa aktif di dalam chat box ataupun open mic. Kira-kira dari sentence "The government introduced a new policy", menurut kalian kata mana yang paling penting untuk dipelajari? Boleh ya? Government kah? Introduce kah? Atau policy kah? Boleh diketikkan di kolom chat. Menurut kalian yang paling penting untuk dipelajari oleh diri kalian sendiri itu yang mana? Government, introduce, or policy? Karena the,
Dan new itu dia sudah termasuk ke dalam high frequency word. Kalian sudah tidak harus membahas itu lagi. Tapi di antara ini government, introduce, dan policy. Oh, policy katanya. Ada yang government. Good. Ayo, boleh apa lagi? Ketik-ketik saja di kolom chat teman-teman. Kira-kira dari government, introduce, dan policy, mana yang paling penting untuk dipelajari menurut teman-teman? Oke. Kalau government sepertinya juga sudah mulai sering kita dengar ya sehari-hari. Introduce itu sebagai anak-anak yang belajar di sekolah Indonesia itu dari SD kita sudah belajar. Let me introduce myself itu sudah sangat common sepertinya. Sehingga cenderung tidak ada yang memilih introduce. Oke, dan rata-rata di sini adalah policy. Do you know guys what is the meaning of policy? Ada yang tahu apa itu artinya policy? Kebijakan. Oke. Terus selanjutnya policy itu termasuk ke dalam verb. Peraturan itu juga policy, betul. Dia termasuk ke dalam verb, adjektif, adverb, atau noun ya. Si policy itu. Ada yang bisa jawab? Policy itu termasuk ke dalam jenis kata apa? Betul. Noun. Mm-mm. Dia termasuk ke dalam noun, betul. Ya, karena tidak ada policing, policide, it's included into the noun. Betul, dia itu noun ya. Karena peraturan itu atau kebijakan ketika teman-teman menemukan arti dalam bahasa Indonesia yang diawali oleh ke, diakhiri oleh an, itu otomatis dia termasuk ke dalam kata benda. Ya. Kenakalan remaja, kenakalan di sana termasuk ke dalam kata benda. Policy itu termasuk ke dalam kata benda. Good job. Sekarang ada aktivitas yang selanjutnya. Nah, developed. Miss memiliki kata develop. Oke. Dan formnya develop itu bisa berubah menjadi developed or development. Oke. Bisa juga develops or developing. Oke, selanjutnya ada meaning. Meaning dari develop itu adalah grow and improve or increase. Oke, dan digunakan itu bisa dengan develop skills, develop ideas, or develop business. Ya, nah jadi ini adalah ketika teman-teman akan membuat apa? For meaning use analysis. Oke, dan yang terakhir, nah dari 50 kata yang Miss share, silahkan tulis kata-kata mana saja yang kalian pahami. Silahkan semuanya kalau bisa yang ada di sini, tuliskan mana kata-kata yang paling kalian pahami. Miss ingin tahu vocabulary size kalian itu berada pada tingkatan berapa. Oke, silahkan dibaca, lalu tuliskan kata-kata yang benar-benar kalian pahami. Semuanya nulis. Approve, entire, face, back, jersey, cavalry, mortgage, homage, college, avalanche, shrew, and atrophy. Good job. Semuanya silahkan nulis. Semuanya silahkan nulis. Miss mau tahu kalian berada pada level apa. Ketika sudah nulis, kalikan 500. Zain, silahkan kalikan 500. Kalikan 500. Kalikan 500. Adit, bag, face, entire, approve, tap, jersey, cavalry, mortgage, college, firmament. Oke, kalikan 500. Tuliskan nanti hasilnya 6.000. Good. Next. Sania, bag, jersey,
face entire approved stationery tab. Good. Kalikan 500. Come on, come on, come on. Kalikan 500. 5.000. Oke, Sania ada berapa? Tua gapat manep 7 kali 5, 3.500. Good, silahkan. Yang lainnya mana boleh coba? 3.500, yang lainnya boleh coba. Di sini ada sekitar 68 orang, 67 orang. Ayo, kalian taunya berapa banyak? Ada yang 4.000. Lanjut lagi. 4.000. Oke. Bag college face jersey approved. Berarti ada berapa itu? 5 kali 5, 2.500. Oke. Ayo, yang lain lagi, Miss. Berikan waktu 2 menit lagi untuk kalian. Sakila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.000. Kemudian lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Biar tahu nih, level kalian ada pada level apa. Ayo, ayo, siapa lagi setelah Sakila? Ayo, terus, terus, terus. Nah, karena mungkin sudah tidak ada lagi atau yang masih malu-malu ya karena taunya cuma sedikit, udah Kalmats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 times 500 berapa? 13 times 500. Itu ada 6.500. Zilhan 6.000, Raffi 5.000. Good. Good, good. Apalagi? Masih dalam proses ini. Oke. Nah, kalau orang-orang native itu rata-ratanya berada di 17.500. Ya, orang-orang native itu berada di 17.500. Yang mana mereka belajar bahasa Inggris itu sebagai bahasa pertamanya. Bukan bahasa ibu ya, kalau bahasa pertama kita itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa ibu kita bahasa Sunda, mungkin ada yang dari Sumatera, itu bahasa Sumatera dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang mempelajari bahasa Inggris sebagai L1 atau bahasa pertama mereka itu berada di range atau rata-rata 17.500. Ya. Namun, ketika teman-teman sudah berada di 6.000 ke atas, di mana kita adalah pembelajar bahasa asing terhadap bahasa Inggris, berarti itu sudah berada pada level yang cukup tinggi. Dan teman-teman yang masih berada di bawah 6.000 itu harus meningkatkan lagi pembelajaran vocabulary-nya untuk meningkatkan vocabulary size-nya. Oke, di sini pasti teman-teman minimal itu tahu bag, face, dan apa ya? Bag, face, and minimal bag and face ya. Kemudian ada tab, mungkin ada stationery. Ada jersey juga, ini mungkin taunya dari konteks ya. 2.500 itu berarti teman-teman sudah cukup bagus dan tinggal meningkatkan lagi. Oke, dan untuk sisanya dia termasuk ke dalam low frequency words sehingga memang sebetulnya tidak memiliki kewajiban untuk kita tahu, memahami secara jauh lebih dalam. Kalau tahu saja sih boleh, tapi untuk mempelajarinya lebih dalam itu tidak dianjurkan. Kita lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya high frequency words di dalam vocabulary. So, thank you very much. That's all my material related to the vocabulary. And I'm going to give to the Master of Ceremony about the next round of this sharing session. Thank you. Wah, daging banget ya materi kali ini dari Miss Tami ya. Thank you very much Miss Tami for the insightful and inspiring presentation atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratif juga. And this section we will now open the question and answer question. Participants are welcome to submit the question via the chat box or by using the raise hand feature. Kami persilakan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau fitur raise hand atau kalian langsung bisa on
mikrofon aja. Ya, silakan. Untuk kuota pertanyaannya, Miss Tami ini berapa peserta? 3 atau 2 atau 1? 1 boleh? Oke, Boleh, Oke, boleh. silakan. Kak Ayib Jamal. Ya, silakan. Baik, eh, selamat siang, Miss. Saya mau tanya nih, Miss. Kan saya itu sudah sebenarnya ketika nonton nonton konten-konten bahasa Inggris tuh udah lumayan mengerti gitu, ya, Miss. Cuman eh, ketika nyoba untuk berbicara, speaking gitu, tiba-tiba ngeblank gitu. Itu bagaimana ya, Miss ya? Cara mengatasinya gitu. Ya, Oh, gitu. oke. Langsung dijawab saja, Kang Haris ini. Ya, boleh langsung jawab aja, Miss. Oke. Nah, ini sepertinya dialami bukan hanya oleh Kang Ayub saja, tapi Miss yakin semua orang itu mengalami hal yang serupa. Ya, termasuk Miss Tami juga mengalami hal tersebut. Nah, ketika kita, bagaimana cara kita untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan mengetahui bahwa apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu berbeda dengan apa yang kita produksi, Kang. Maksudnya itu seperti apa? Ketika kita menonton, ketika kita mendengar, itu adalah proses input. Nah, proses input ini ya adalah proses yang cenderung mudah. Tetapi untuk memprosesnya di dalam otak kita, menurut teori pendidikan itu bukan atau tidak semudah dari inputnya. Tetapi nanti input itu akan direalisasikan dengan output yaitu speaking. Bagaimana cara kita agar tidak freezing ketika juga ingin memberikan ide yang serupa. Yang pertama, ketika kita ingin terlihat, bukan hanya terlihat, ingin profesional atau ingin baik dalam melakukan atau menanggapi suatu hal, yang pertama kali harus kita lakukan adalah memahami makna, memahami konteks, memahami dengan siapa lawan bicara kita dan apa kebutuhan kita dengan orang yang ada menjadi lawan bicara kita. Nah, ketika kita sudah memahami dengan siapa kita berbicara, dia tendensinya apa, kecenderungannya itu untuk menguji kah, meminta informasi kah, atau hanya sharing hal-hal yang biasa, itu akan menentukan bagaimana kita memproses outputnya. Nah, misalkan ketika Kang Ayib itu berhadapan dengan Miss Tami lah bilang, dan Miss Tami ngomongnya itu pakai bahasa Inggris. Dan Ayib itu akan cenderung kaget dan takut, ya, kaget dan takut sehingga proses untuk outputnya itu terkendala dengan adanya nervous, lack of confidence, dijudge. Nah, sementara ketika kita berada dalam situasi yang lebih casual, mungkin Kang Ayib itu bisa memproduksi yang namanya kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami, tapi masih sesuai dengan konteks. Sehingga menurut Miss, hal yang paling layak untuk dijadikan tips dan trik adalah pahami siapa audiens kita, pahami siapa lawan bicara kita, manage mental dan perasaan kita. Insya Allah apapun yang ada di otak kita itu akan keluar dengan mudah saja. Nah, lalu yang paling penting itu adalah belajar. Belajar itu gimana? Vocabulary-nya kita pelajari, kemudian grammarnya kita pelajari, lalu apa? Asah mental dan keberanian kita. Nah, dan jangan pernah takut salah dan takut dijudge. Kita belajar sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti, dan kalau kita tidak mulai merubah pola pikir kita menjadi lebih percaya diri, kita tidak akan pernah maju, cenderung jalan di tempat. Begitu. Jadi buat Kang Ayib dan buat semua teman-teman yang ada di sini, mulai saja belajar dari mengutarakan satu kata saja yang sesuai dengan konteks. Begitu. Ya, Kang Ayib, apakah ada pertanyaan susulan ataupun tambahan untuk penjelasan mengenai apa? Tidak, Miss, sudah jelas. Tinggal realisasi Iya.
Nah, itu yang paling susah adalah realisasi dan konsistensi. Awalnya pasti, awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Nah, itu kata tensi itu benar. Cobain aja dulu, siapa tahu ketagihan ngomong pakai bahasa Inggris. Good. Ada lagi? Sudah? Ada lagi, Kang? Apakah Ini chat. cukup belajar indirect, film, podcast, lagu, game aja? Karena mungkin sebagian orang males kalau belajar direct. Dengan pembelajaran yang gak intens tersebut, apakah kita bakal mampu untuk berbicara lancar dengan native nantinya? Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Jadi apakah cukup hanya belajar indirect saja? Ketika teman-teman mendengar kata belajar, belajar, apa sih artinya belajar itu? Belajar itu artinya menyengajakan diri. Menyengajakan diri untuk bersentuhan dengan sesuatu. Ketika belajar, itu harus ada proses memaksakan diri untuk fokus mempelajari sesuatu. Dengan indirect, bisa tetap belajar, tetapi fokus itu mungkin tidak 100%. Karena misalkan kita nonton podcast, let's say, atau nonton film, let's say, kita lebih ke entertaining kah atau ke belajar vocab kah? Dan Miss rasa hampir 80% atau malah 90% ketika nonton film kita lebih mencari hiburannya dibandingkan belajar bahasa Inggrisnya. Ya, mendengarkan podcast juga lebih ngedenger ceritanya daripada belajar bahasa Inggrisnya, sehingga indirect itu harus tetap dibarengi dengan direct. Kenapa nih kalau misalkan males belajar direct? Itu masalahnya adalah dari kebutuhan. Di saat teman-teman sudah butuh dengan yang namanya bahasa Inggris, karena ingin kerja di luar negeri, mau tidak mau kamu harus belajar atau memiliki tujuan dan fokus untuk mempelajari bahasa Inggris tersebut. Kalau sekarang masih males, sekarang masih nggak ada mood, berarti intinya apa? Belum butuh. Dan kamu hanya membutuhkan bahasa Inggris itu sebagai hal sehari-hari yang akan menunjang proses berinteraksi kamu saja, bukan fokus kepada tujuan yang ingin kamu capai. Itu. Jadi yang namanya belajar itu harus fokus. Sama seperti olahraga. Ada aku mah di rumah juga sasapu, nyusuh, cuci piring. Aku udah olahraga. Tidak ya, olahraga itu juga butuh yang namanya fokus. Gitu. Itu jawabannya, teman-teman. Jadi, direct dan indirect itu kalau bisa beriringan. Porsinya lebih banyak mana silahkan tentukan sendiri. Sesuai dengan kebutuhan yang kamu orientasikan di masa depan. Gitu. Ada lagi, Kang? Ini atau sudah? Ya, untuk waktunya hanya sedikit lagi ya, teman-teman. Iya, 3 menit lagi ya. Ya. Nah, jadi pembelajaran kosakata tidak cukup dengan menghafal daftar kata, melainkan harus digunakan dalam konteks nyata dan terintegrasi dengan 4 keterampilan bahasa listening, speaking, reading, dan writing. Dan kosakata akan lebih mudah dipahami, diingat ketika digunakan kalian gitu. Berulang dalam situasi komunikasi yang berbeda serta sesuai tujuan yang situasi penggunanya. Dengan memahami makna kata dalam konteks pembelajaran dapat memilih kata yang tepat dan menggunakan bahasa Inggris secara lebih efektif dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, Miss Tami. Ya. Kayak gak kerasa kita ada di penghujung acara nih. eh tapi sebelum itu, materi yang sudah benar-benar membuka wawasan kita, ini bahasa Inggris. Nah, kalian nih ada yang bertanya kalau mau belajar lebih serius mulai dari mana? Nah, untuk menjawab itu, kalian silakan kepada Miss Tami untuk berbagi sedikit tentang program kursus bahasa Inggrisnya yang beliau tawarkan. Siapa tahu jadi langkah awal teman-teman untuk upgrade skillnya. Silakan Miss Tami. Aduh, Miss gak di briefing nih Kang, harus promosi. Oke, Miss gak di briefing sama Ya. sekali. Untuk teman-teman yang memang tertarik untuk belajar bahasa Inggris karena sudah butuh bahasa Inggrisnya, silahkan kontak langsung saja ke Miss Tami. Tadi Miss sudah sediakan link what is it username Instagram Miss yaitu Aulia Utami.
Nah, buat teman-teman yang memang butuh bahasa Inggris dan ingin belajar bahasa Inggris lebih jauh lagi, Miss juga membuka kelas untuk mahasiswa. Dan sekarang di bulan Desember itu lagi ada paket Besti namanya Kang. Paket Besti itu khusus untuk besti-besti yang jumlahnya 2 orang, promo di bulan Desember itu mungkin. Dan paket Circle juga ada. Miss malu banget ya karena ini benar-benar tidak di briefing untuk mengatakan promosi tentang kursusan Miss, tapi silahkan yang butuh follow Instagram Miss dan kalau misalkan follow-nya cuma buat nanya-nanya atau mau memperpanjang silaturahmi, silahkan follow ke Aulia Utami. Aulia Utami. Tuh ada pertanyaan katanya Kang, kalau pemula banyakin vocabulary diiringi grammar atau vocabulary-nya dulu? Beriringan ya. Jadi kita belajar grammar plus vocabulary sehingga kita bisa tahu kapan kita menggunakannya. Begitu, menggunakannya di mana, tepat situasi seperti apa, dan vocabulary mana yang harus kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu. Jadi kalau mau sekarang belajar vocabulary-nya dulu juga nggak apa-apa, dan nanti grammarnya juga oke. Grammarnya dulu terus vocabulary-nya dulu juga oke. Out of this space. Begitu. Sip, udah Kang. Not the spell I cry. And I can run faster than my mind. I ain't strong. How could I listen? Like a pump, but you are. I'm not what you are. Kang Fahri, And ini I can sudah. knowledge. Like a pump, not what you are. Kang Fahri mah lagi nyanyi. Kang Haris, Oh ini yeah. sudah. Okay. Okay, thank you very much everyone to this event. We kindly invite all participants to turn on their camera for a moment. Please make sure your camera is on, your best smile is ready. Kami mohon para seluruh peserta untuk berkenan menyalakan kamera masing-masing. Mohon untuk memastikan kamera aktif ya dan tersenyum tentunya dalam section dokumentasi ini ya. Sama saya Aris. Ya, sama Bapak saja silakan Pak. Oh ya, oke, sebentar ya. Oke, kita mulai dari slide 1 ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, next. Slide 2. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, Oke. But if I'm not what you are. Okay, ladies and gentlemen, we have now come to the end of sharing and learning series. Thank you very much for all participant and attention ya. Demikian akan acara sharing learning series 8. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Thank you very much. See you at our next sharing and learning series. Oke, Miss Tami, thank you very much ya, Miss. Thank you, Pak. Jangan Izin undur bosan-bosan, diri. Miss. Siap, Pak. Nanti Bapak juga harus ke English Club FPIK ya, Pak. Oke, siap. Saya tunggu Teman-teman yang ada di undangannya. sini juga ya, Miss undang Oke. ke FPIK. So, thank Oke, you. siap. Thank you, Miss. Thank Assalamualaikum. you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. Terima kasih juga ke I'm a fucking